Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan tanda kurung nih. Nah, sebenarnya tanda kurung tuh yang kayak gimana sih? Nah, teman-teman harus hati-hati ya, karena ada dua jenis tanda kurung. Ada tanda kurung siku dan juga ada tanda kurung yang biasa. Nah, kalau kita bahas di sini adalah tanda kurung yang dia itu proporsinya nggak cembung ya, kayak gitu. Nah, ini terdiri dari dua, ada tanda kurung buka dan juga ada yang tanda kurung tutup. Oke, kita akan bahas satu persatu ya penggunaannya. Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya di sini, mahasiswa Fakultas Hukum disarankan membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ya. Di sini KUHP itu adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ditulis menggunakan huruf kapital dan dia dikurungi ya teman-teman ya. Lanjut di contoh yang kedua, banyak pemengaruh atau influencer. Nah, pemengaruh itu teman-teman, itu adalah kata yang sudah disamakan dengan makna influencer. Jadi pemengaruh ini makna dari bahasa Indonesianya si kata influencer. Seperti itu ya. Oke, nah influencer di sini juga dia menggunakan huruf miring ya, karena dia masuk kata asing. Di aturan yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, puisi Tranggono yang berjudul Ubud. Nah, Ubud itu adalah nama tempat yang terkenal di Bali. Jadi, yang ada di tanda kurung tersebut ya, yang diisi di tengah-tengah tanda kurung itu adalah penjelasan dari si kata Ubud. Tetapi di sini bukan bagian utama kalimatnya, karena mungkin dari penulis ingin menjelaskan. Mungkin beberapa pembaca belum tahu nih Ubud itu apa. Sama seperti contoh yang kedua, keterangan itu, lihat tabel 12. Jadi ini untuk merujuk si pembaca agar tahu mana sih informasi yang ditujuk. Oke, nah di aturan yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari Medan. Nah, kota ini bisa dimunculkan atau dihilangkan karena pada dasarnya orang mungkin sudah tahu Medan itu adalah suatu kota juga kayak gitu. Nah, contoh yang kedua, dia berangkat ke kantor dengan bus Trans Jogja. Nah, Trans Jogja ini juga sudah mengarahnya ke kendaraan yakni bus ya teman-teman ya, tetapi dia bisa dihilangkan maupun tidak dihilangkan juga tidak apa-apa atau dimunculkan saja seperti itu. Itu ya. Jadi saling menggantikan saja sebenarnya. Nah, di aturan yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Misalnya, faktor produksi menyangkut A, ada tanda kurungnya ya, bahan baku, B, biaya produksi, C, tenaga kerja. Nah, ini ketika dia dirincikan secara horizontal. Kalau dia secara vertikal, teman-teman tetap sama, jadi tetap menggunakan tanda kurung ya. Oke, selanjutnya kita latihan soal ya teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman di pause lebih dahulu videonya lalu difikirkan mana nih kalimat yang menggunakan tanda baca yang benar. Oke, kalau udah mari kita langsung bahas ya. Di kalimat pertama, materi logaritma ini penjelasannya ada di bab 2. Lihat 820-28, perlu dipelajari. Nah, teman-teman ini salah ya. Kenapa salah? Ada yang tahu? Nah, betul banget. Jadi di bagian tanda kurung siku sama tanda kurungnya, ini kebalik ya teman-teman ya. Harus ingat, ketika penggunaan tanda kurung dan juga kurung siku, itu digunakan terlebih dahulu tanda kurungnya. Baru setelah memang ada hal yang ingin dirincikan lagi secara lebih spesifik, maka menggunakan tanda kurung siku ya. Jadi ini kebalik saja. Oke, di kalimat kedua, anak itu tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, ini sudah tepat banget ya teman-teman ya. Jadi, tanda kurung digunakan untuk mengapit singkatan nih teman-teman. Oke, di kalimat selanjutnya, temannya berasal dari Surabaya. Nah, kata kota di sini kan kata yang dapat dimunculkan atau dihilangkan. Ini salah ya teman-teman ketika dia menggunakan tanda kurung siku. Seharusnya dia menggunakan tanda kurung yang biasa, yang agak cembung seperti itu ya. Jadi penggunaannya seperti ini yang benar. Selanjutnya di kalimat Sang Sapurda mendengar bunyi gemericik. Nah, ini ada kata mendengar yang dimana kata D-nya itu dia dimasukkan nih teman-teman. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Seharusnya untuk dia membenahi atau ingin menambahkan suatu kata itu menggunakan tanda kurung siku ya, yang dia lebih jenjang nih teman-teman. Gitu. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini yang benar hanya yang di kalimat kedua. Oke, segitu dulu video kali ini. See you in the next video.